Puji Tuhan, haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, kiranya damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan Roh Kudus kiranya melimpah-limpah atas setiap pribadi kita. Puji Tuhan. Renungan firman pada saat ini saya berikan judul, Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Puji Tuhan. Mari bersama kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang tertera dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jika kita membaca firman Tuhan ini, kita bertanya mungkin dalam hati, apakah kita ini bisa untuk tidak menjadi khawatir? Sementara di kehidupan kita, perjalanan hidup kita melihat, kita mendengar, kita merasa ada begitu banyak kejadian, peristiwa, keadaan, situasi yang itu berpotensi besar membuat kita khawatir. Khawatir tentang masalah ekonomi, melihat keadaan dunia yang tidak menentu, ada mendengar bunyi deru perang sini sana, ada penyakit, dan ada banyak hal yang kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan dikatakan di sana tadi, janganlah hendaknya kita khawatir. Ini suatu larangan, ada kata jangan. Mungkinkah kita tidak khawatir? Secara umum kita otomatis pernah mengalami kekhawatiran, termasuk saya. Karena kita pada dasarnya juga memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan berarti kita tidak mungkin, tidak boleh khawatir. Tetapi kita tidak boleh tinggal di dalam kekhawatiran. Tetapi bersegeralah. Ya, ada kalimat mengatakan tetapi, saudara, nyatakanlah. Jadi kekhawatiran itu bisa dilawan dengan doa. Saya ulangi lagi, kekhawatiran bisa dilawan dengan doa. Jadi ketika kita khawatir, bersegeralah, cepat-cepatlah, bergegaslah, ambil sikap hati. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar. Bersegeralah berdoa. Berdoa bukan hanya dalam sikap tertentu, harus berlutut, harus memejamkan mata, tetapi di segala suasana, segala situasi, keadaan, dimanapun, kapanpun, hati kita senantiasa terikat dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga. Ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ini merupakan solusi, jalan satu-satunya agar kekhawatiran yang selama ini sering muncul tiba-tiba, sering timbul dalam kehidupan kita, itu berkurang. Bisa berkurang, kekhawatiran itu bahkan bisa hilang. Asalkan kita bersegera untuk menyampaikan segala keinginan kita dalam doa. Tentunya permohonan kita tidak ngawur, tidak semau kita, pokoknya kepingin sesuatu langsung kita minta, tidak. Tetapi Tuhan mengetahui maksud hati kita. Kalau tujuan kita benar-benar baik, apalagi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kita bisa menimbang, kita bisa memperkirakan apakah keinginan saya ini apa keinginan semata memenuhi kebutuhan jasmani semata, atau ini untuk kebaikan saya, kebaikan orang lain. Ya, Tuhan mengetahui niat hati, maksud hati Bapak Ibu Saudara. Ada jalan bagi setiap kita. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya? Sebab, dikatakan di sana, sebab Ia yang memelihara kita. Jadi kita harus menyadari kebenaran ini, percaya, dan harus memiliki pengalaman pada firman Tuhan ini. Kita menyerahkan kepada orang yang memang kepada pribadi yang memang bertanggung jawab memelihara kita, ya tidak lain dan tidak bukan Bapa di surga. Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ya. Itu janji-janji Bapa, ya. Kita meminta pasti Dia akan memberi, kita mencari pasti kita akan menemukan. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya saat ini, renungan pada saat ini adalah ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan segala keinginan kita, apapun itu, Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Allah akan menyatakan hatinya, akan menyatakan pikirannya, Allah akan menyatakan kehendaknya bagi mereka yang berdoa kepada Bapa di surga. Berdoa kepada Dia Allah yang hidup. Tetapi jika kita tidak mengkomunikasikannya, tidak menyampaikannya, tidak mengungkapkannya kepada Allah Bapa di surga, ya bagaimana Allah, ya, itu akan menyatakan, ya, kita diberikan hati ini bisa ngomong, ya, meskipun ucapan mulut tidak terdengar, tapi hati ini bisa berkomunikasi, dan Allah itu melihat hati, ya. Kita harus menyampaikan kepada pribadi yang tepat, harus menyampaikan kepada pribadi yang memang memiliki otoritas di atas segalanya. Kita harus menyampaikan segala masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup kepada pribadi yang sumber segala pertolongan, yaitu Bapa di surga. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, Bapa yang mendengar seruan setiap pribadi anak-anaknya. Siapapun kami, apapun keadaan kami, dan bagaimanapun situasi yang kami hadapi, 24 jam Bapa Engkau siap mendengar selama-lamanya apa yang menjadi kebutuhan kami. Allah, kami percaya mencukupkan. Berkati kebutuhan umat-Mu yang sakit, Bapa pulihkan, Bapa tolong. Yang kekurangan Bapa cukupkan, yang mengalami jalan buntu Bapa buka jalan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati gereja GBD Lembadieng, para pemimpin rohani kami, seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa membersamai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami bila selama ini kami seringkali tidak melibatkan Roh Kudus, seringkali lalai lupa tidak mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang semua ini kami minta, kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama yang hidup, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.